3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Saudara, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang diperuntukkan bagi kaum Kristiani, tayangan beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, dalam tayangan kali ini, saya akan membagikan sebuah berkat tentang kebenaran, berkat, dan hak kesulungan. Pada lembaran-lembaran tua yang menjadi awal sejarah umat manusia, tertera cerita-cerita atau sebuah kisah nyata, bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga refleksi bagi jiwa yang abadi dan bagi kehidupan kita yang mengakui bahwa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di antara kisah nyata tersebut terdapat dua konsep yang saling berkaitan, saling mempengaruhi perjalanan hidup bapa leluhur orang beriman, yakni berkat dan hak kesulungan. Berkat kesulungan merupakan pandangan nenek moyang kita, bukan hanya sekedar harapan positif. Ia merupakan sebuah pengumuman ilahi, sebuah pernyataan yang memiliki kuasa untuk membentuk masa depan, memberikan kemakmuran, keturunan yang banyak, dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Berkat dan hak kesulungan merupakan warisan yang tidak terlihat, lebih berharga dari logam mulia dan batu permata, yang sering diwariskan dari ayah kepada anak yang pertamanya, karena di dalam berkat kesulungan ada warisan harta 2 kali lipat dan ada hak untuk meneruskan tradisi menjadi seorang pemimpin rohani dalam kehidupan keluarga. Namun di sisi lain terdapat hak kesulungan, yakni kedudukan yang secara alami dimiliki oleh anak laki-laki pertama yang lahir dari sebuah keluarga. Hak ini yang terlihat sebagai karunia yang tidak bisa terbantahkan, mencakup berbagai keistimewaan serta adanya kewajiban yang harus dilakukan, yang merupakan hak atas bagian ganda warisan, kepemimpinan, spiritual dan sosial dalam keluarga, serta penerus garis keturunan. Dalam pergumulan iman para bapa leluhur orang beriman, berkat dan hak waris seringkali berjalan berirama, seiringan. Berkat yang besar biasanya diberikan kepada pemegang hak kesulungan, memperkuat posisinya sebagai pemimpin keluarga dan penerus janji-janji Tuhan. Namun kisah nyata dalam Alkitab menunjukkan bahwa jalur kehidupan yang dialami ini tidak selalu sejajar. Terkadang terdapat intrik keputusan yang ceroboh dan intervensi ilahi yang merobek hubungan antara hak yang melekat dan berkat yang seharusnya mengalir. Di situ muncul peristiwa-peristiwa yang bersifat dramatis, abadi mengenai pertukaran, penipuan, dan penebusan yang terus membahas tentang nilai sejati sebuah hadiah, serta konsekuensi dari sebuah pilihan. Saudara, saat anak kembar Ishak, Yakub dan Esau dilahirkan, Esau terlahir terlebih dahulu, yang secara teknis menjadikan anak pertama. Sebagai anak pertama, Esau secara otomatis memperoleh hak kesulungan. Hak kesulungan merupakan kehormatan yang diberikan kepada putra pertama yang memberikan statusnya sebagai pemimpin rumah tangga. Dan hak ini untuk mewarisi harta warisan ayahnya. Anak laki-laki yang berstatus sebagai anak sulung berhak mendapatkan 2 kali lipat dari segala yang diwariskan. Saudara bisa perhatikan di dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat 17. Akan tetapi jauh sebelum kelahiran kedua anak kembar itu, Tuhan telah menubuatkan bahwa Esau akan menjadi pelayan bagi Yakub. Kejadian pasal 25 ayat 23. Kemudian dalam Kejadian pasal 25, Esau menjual hak kesulungannya, menyerahkan untuk membeli makanan karena ia lapar. Demikianlah Esau memandang ringan, sepele hak kesulungan itu. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 35. Ketika tiba waktunya bagi Ishak untuk memberkati anak-anaknya, Yakub menipu ayahnya untuk memberikan berkat Esau sebagai gantinya.
Kejadian pasal 27. Sebuah anugerah dapat diberikan tanpa mempertimbangkan hak kesulungan, namun berkat yang lebih besar diberikan kepada individu yang memiliki hak kesulungan. Setelah tindakan visioner Yakub dalam mempertahankan hak kesulungan kakaknya, Esau mengeluh bahwa hak kesulunganku telah diambil, telah dicuri, dan sekarang berkat yang seharusnya untukku juga dirampasnya. Kejadian pasal 27 ayat 36. Esau meminta kepada ayahnya untuk mendapatkan berkat yang lebih besar, tetapi ia menerima berkat yang lebih kecil. Ayat 38 sampai 40. Dalam Kejadian pasal 49, Yakub menganugerahkan berkat kepada setiap satu dari 12 putranya. Ruben, anak yang pertama, kehilangan hak kesulungannya akibat kesalahannya yang begitu besar dan fatal. Ayat yang keempat, jatah kesulungan tersebut akhirnya diberikan kepada keturunan Yusuf. Setiap anak Yakub mendapat semacam anugerah. Walaupun hak kesulungan merupakan hak anak sulung, setiap orang dapat memperoleh berkat. Pada era nenek moyang, berkat-berkat semacam itu berfungsi sebagai wasiat dan warisan akhir dan sangat dihormati dengan cara untuk mengekspresikan kehendak Tuhan. Peristiwa seperti Esau yang menukarkan hak kesulungan demi semangkok makanan mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran yang krusial. Hak kesulungan bukanlah hak yang tak tergoyahkan. Itu bisa diremehkan, ditukar, bahkan diambil. Ini adalah pengingat yang begitu tajam bahwa hak istimewa jika tidak dihargai dan dipahami maknanya dapat terlepas dari tangan pemiliknya. Ini menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam menghargai apa yang telah dianugerahkan. Di sisi lain, berkat bukan hanya bersifat ritual formal, melainkan deklarasi ilahi yang memiliki kuasa untuk mengubah masa depan seseorang. Berkat yang diucapkan Ishak kepada Yakub, meskipun diperoleh dengan cara yang meragukan, tetapi tetap berlaku dan memanifestasikan kuasa ilahi. Ini mengisyaratkan bahwa kehendak Tuhan dapat bekerja melalui berbagai cara, bahkan melalui kelemahan atau kesalahan manusia untuk mencapai tujuannya yang lebih besar. Ini menunjukkan kedaulatan Tuhan yang melampaui rencana dan intrik manusia. Pada akhirnya, ajaran tentang hak dan berkat kesulungan adalah cerminan abadi dari pergulatan manusia dengan janji ilahi, pilihan bebas, dan konsekuensi dari tindakan kita. Mereka menyingkapkan bahwa nilai sejati, berkat dan hak kesulungan menyingkapkan bahwa nilai sejati sebuah berkat tidak selalu terikat pada siapa secara lahiriah berhak menerimanya, melainkan pada otoritas ilahi yang menyatakannya dan hati yang menerimanya, baik itu melalui ketaatan, pertobatan, atau bahkan melalui jalan yang tak terduga. Itu juga mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan seringkali jauh melampaui perhitungan manusia, mampu mengubah garis keturunan, memberkati yang tak terduga, dan pada akhirnya menyatakan keagungan dalam cara yang paling misterius dan tak terduga. Ini adalah pengingat bahwa kehendak Tuhan akan selalu terlaksana, seringkali dengan cara yang menunjukkan belas kasihan dan kedaulatannya yang tak terbatas. Baiklah saudara, demikianlah tentang arti berkat dan hak kesulungan. Untuk itu saudara, biarlah tayangan ini menjadi berkat tersendiri bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.